Berikutnya ada teknik smash atau disebut dengan pukulan smash adalah pukulan yang dilakukan dengan ayunan raket sekuat tenaga dan arah bola yang menukik tajam. Pukulan smash dapat dilakukan dengan awalan melompat atau berdiri biasa. Jadi kalau BOF itu kan organisasi internasionalnya dari badminton. Jadinya itu standar yang paling standar. Pokoknya semua negara kalau mau bikin lapangan terus ngikutin standar dia. Tapi kalau PBSI itu standar di Indonesia. Jadi setiap negara organisasi badmintonnya punya standar-standar masing-masing. Kalau PBSI jadi untuk di Indonesia aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kelompok saya ingin mempresentasikan tentang permainan bulu tangkis. Sejarah singkat dari bulu tangkis pada dasarnya telah dibentuk sejak masa Mesir kuno pada 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga ditemukan beberapa fakta di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok sendiri akan terdapat pada permainan yang akan disebut sebagai jianzi yang merupakan permainan menggunakan kok tanpa menggunakan raket. Akan tetapi kok diganti dengan menggunakan kaki dan permainan ini dilakukan untuk mempertahankan kok untuk tidak menyentuh bagian tanah yang selama mungkin tanpa akan menggunakan tangan. Di Inggris kemudian pada zaman pertengahan permainan ini menjadi semakin populer. Akan tetapi mulai menggunakan dayang maupun tongkat yang mempertahankan agar kok berada pada bagian udara dan tidak boleh menyentuh tanah. Karena hal ini menjadi semakin populer, 1859 majalah Punch menjadikan ini sebagai kartun. Untuk bulu tangkis kompetitif diciptakan oleh seorang tentara Inggris di India pada abad ke-19, yang dimana ia membuat sebuah jaring dan memainkannya secara bersaingan. Pada masa itu, kota Pune akan dikenal sebagai tempat lahirnya persaingan olahraga bulu tangkis tersebut. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya dua orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Perlengkapan. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Jumlah pemain tunggal yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Penentuan awal permainan. Pertandingan ini diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3. Pemenang 2 babak. Jadi permainan tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, jus pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul. Pelanggaran ini adalah kok menyangkut bintang. Kedua, ada raket menyentuh net saat memukul kok. Ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Keempat, kok sudah dipukul tetap jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Keempat, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. 5, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Keenam, kok dipukul 2 kali baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. Dan yang terakhir, pemain sengaja mengulur waktu pertandingan dan pemain secara sengaja melawan. Ukuran lapangan PBSI panjang 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter.
tinggi net 1,52 meter. Jarak garis servis depan ke net 1,98 meter. Jarak garis servis ke garis samping 3,05 meter. Jarak garis servis belakang ke garis depan 0,76 meter. Permainan ganda. Jarak garis ke samping pinggir lapangan 0,46 meter. Permainan tunggal. Ukuran lapangan standar BWF. Panjang 13,4 meter tunggal dan ganda. Lebar 5,18 meter tunggal dan 6,1 meter ganda. Teknik servis pukulan servis adalah pukulan yang dilakukan di awal pertandingan sebagai tanda dimulainya pertandingan. Pukulan servis dalam permainan bulu tangkis terdiri dari 3 macam, yakni servis pendek, servis panjang, dan flick servis. Teknik netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan secara pelan di dekat net. Pukulan netting digunakan untuk menjatuhkan bola atau shuttlecock sedekat mungkin dengan net. Berikutnya ada teknik smash atau disebut dengan pukulan smash adalah pukulan yang dilakukan dengan ayunan raket sekuat tenaga dan arah bola yang menukik tajam. Pukulan smash dapat dilakukan dengan awalan, melompat, atau berdiri biasa. Teknik lob. Pukulan lob adalah pukulan yang digunakan untuk melambungkan shuttlecock tinggi ke atas dengan tujuan agar shuttlecock jatuh di area belakang permainan lawan. Pukulan lob terdiri dari 2 macam, yakni lob serang dan lob tangkisan. Teknik drop shot. Pukulan drop shot merupakan pukulan tipuan. Pukulan drop shot dilakukan dengan gerakan seperti melakukan pukulan smash atau lob. Namun sentuhan raket dan shuttlecock dilakukan secara lembut agar bola jatuh di area depan permainan lawan. Teknik drive. Pukulan drive adalah pukulan dilakukan dengan cepat dan arah shuttlecock sedekat mungkin dengan tinggi net. Pukulan drive dilakukan agar pemain lawan sulit mengambilkan shuttlecock. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahmad Riza dibuka sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Saya mau tanya. Siapa ini? Dinda. Oke, Dinda Thalia ya? Iya. Oke. Tadi ada standar BWF sama standar PBSI. Beda kedua standar itu apa? Silakan dijawab. Kenapa Thalia kurang jelas sore? Tadi kan ada standar PBSI sama standar BWF. Itu masing-masing standarnya bedanya apa? Maksudnya itu dari apa aja? Silakan dijawab. Jadi kalau BWF itu kan organisasi internasionalnya dari badminton. Jadinya itu standar yang paling standar. Pokoknya semua negara kalau mau bikin lapangan terus ngikutin standar dia. Tapi kalau PBSI itu standar di Indonesia. Jadi setiap negara organisasi badmintonnya punya standar-standar masing-masing. Kalau PBSI jadi untuk di Indonesia aja. Oke, gimana? Yang bertanya? Oke, Pak. Ada lagi, silakan. Bertanya dapat poin kok. Ayo, yang menjawab jadi Amanda ya? Apa Anastasia tadi yang menjawab? Anastasia. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Bisa di stop. Stop share screen dulu nak. Tangan luar biasa kelompok 1 ya presentasinya. Tapi Bapak ada pertanyaan nih nak. Ya, karena pertanyaan tadi yang disampaikan oleh teman kalian Dinda Thalia ya. Bapak bertanya ya nak ya. Satu pertanyaan pertama nih. Tadi kalian sudah menjelaskan definisi permainan bulu tangkis ya. Nah, setelah kalian mempelajari, tentunya membaca dan mencermati apa yang menjadi materi kalian, sebetulnya prinsip permainan bulu tangkis ini apa? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kemampuan fisik yang terlibat ketika kita bermain bulu tangkis itu kemampuan fisik apa? Yang kedua. Yang ketiga, manfaat apa sih yang diperoleh tentunya bagi tubuh kita ketika kita melakukan permainan bulu tangkis itu ya, tentunya secara rutin ya. Silakan dijawab kelompok 1. Prinsip permainan bulu tangkis itu harus
harus ada bola shuttlecock, harus diambil di atas atau setinggi mungkin. Terus bola harus diambil sewaktu masih di atas, karena apabila diambil setelah bola di bawah akan memperlambatkan tempo permainan dan dapat memberikan kesempatan lawan lebih siap untuk maju.